Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau lanjut breeding lagi nih. Jadi kita mau lanjut breeding dari ikan Macropodus opukularis tapi yang albino mata merah guys. Mata merah dari albino ini kita udah siapin medianya dan kita pastinya buat temen-temen nih untuk mau breeding ikan jenis ini pastikan indukannya tuh udah minimal 5 bulan lah. Jadi biar hasilnya lebih maksimal dan anakannya banyak nih. Dan karena kita breedingnya di akuarium, ya udahlah bakal kita jelasin nih. Jadi media apa aja yang udah kita siapin. Jadi saya nyiapin yang namanya akuarium dulu. Karena media akuarium di akuarium. Jadi jangan lupa kasih tanaman juga. Tanaman bisa eceng gondok, bisa kapu-kapu, bisa mata lele, atau ganggang hidra. Jadi karena medianya saya adanya eceng gondok, saya pakai eceng gondok nih. Dan alhamdulillah eceng gondoknya udah mulai berbunga nih guys. Jadi ini oke lah, kita spill ikannya nih ya. Jadi indukan yang bakal kita breeding ini dari jenis Macropodus opukularis cuma yang albino mata merah nih. Ini ikannya nih guys, kita lagi banyak ikan kayak gini. Cuma untuk per pair ya, indukan aja ya. Jadi nggak kita jual yang kecil, cuma ini lumayan lah buat teman-teman yang pengen belajar ternak ikan ini nih. Ikan Macropodus opukularis. Tuh, jadi ini seri albinonya, ini bisa dibilang ini gurame ya, bukan cupang ya. Atau sepat-sepatan lah ya. Nih. Tuh guys, ini kita siapin medianya. Ini cakep nih buat aquascape nih. Jadi kita kasih tanaman tuh. Hapu-hapu. Ini pakai yang namanya eceng gondok nih. Tuh guys, eceng gondoknya nih. Tuh, eceng gondoknya nih. Udah berbunga alhamdulillah guys ya. Tuh. Eceng gondoknya dan airnya kita pakai ketinggian kurang lebih hampir 20 cm nih. Nah, tuh. Dan akuariumnya kita pakai lebarnya ke sini 40 dan ke belakangnya 20 tuh guys. Nah ini akuariumnya nih ya. Terus kita pakai airnya air lama yang udah kita endapin. Tuh dan ya ini hari pertama kita breeding. Jadi pertama kali teman-teman tentuin untuk indukannya. Nah kalau mau beli cari ikan-ikan kayak gini, cariin indukannya nih yang size-nya udah gede. Tuh itu untuk udah gede umur 5 bulan up lah. Jadi kalau untuk 5 bulan up biasanya ikannya lebih dewasa dan untuk ngurus anakannya pasti bisa. Tuh, jadi terus dari male-nya ini umur 5 bulan dan female-nya juga kalau bisa sama, jangan terlalu muda. Di bawah 4 bulan kebetulan kita ada female-nya juga nih. Jadi biasanya kalau breeding ikan ini kita nggak pakai menjodohkan, jadi langsung aja. Nih, walaupun ada beberapa teman saya juga yang breeding ikan ini itu dijodohin, tapi dia lebih simple guys dibandingkan ikan cupang tuh. Jadi dia lebih simple, tinggal taruh aja udah ikannya, nanti insya Allah bakal jadi. Nah, jadi sekarang kita jelasin juga untuk ngebedain antara female dan male, jantan dan betina dari jenis ikan ini sendiri nih. Jadi kalau ikan ini sebenarnya patokannya tuh dari ekor guys. Jadi ekornya kalau yang model begini ini betina nih. Tuh, jadi nggak manjang kayak gini, ini betina nih. Tuh kalau si jantan kayak gini. Tuh, jadi ekornya becagak begini dan panjang. Tuh kalau betinanya kagak pendek dan ini si jantan nih. Dari warnanya juga lebih bagusan jantan dibandingkan betina. Betina tuh lebih polosan, dilihatnya mirip kayak ikan sepat tuh. Jadi karena ini albino, jadi matanya merah tuh. Nah guys, jadi ini hari pertama kita breeding ya, kita tanpa proses penjodohan. Jadi simple banget tuh untuk breeding Macropodus opukularis tuh. Jadi kita sempat breeding dan anakannya lumayan banyak. Kemarin kejual kurang lebih 120 ekor lah, jadi alhamdulillah ya. Jadi ya intinya sih buat teman-teman yang pengen breeding jenis ikan hias tuh banyak-banyak belajar lah, terutama banyak nonton-nonton juga di YouTube tuh, banyak tuh nonton kreator seputar breeding nih. Nah nih, ini bagus guys kalau ikan kayak gini nih. Saya lihat nih, dia ngedoknya mirip kayak ikan cupang. Dia muter-muter. Nah ini lagi ngerayu nih si jantannya ngerayu si betinanya nih. Ini hari pertama nih. Jadi kalau saya pilih si betinanya biasanya udah tua dan biasanya di perutnya tuh ada telurnya lumayan banyak kelihatan lah nih. Nah, gitu guys. Di betinanya tuh perutnya udah gede banget tuh. Ini si jantannya nih. Nah, biasa kalau hari pertama kayak gini tuh. Masih adaptasi pertama dari air dulu karena ini kita awalnya dari kolam tuh. Jadi kalau kolam pindah ke akuarium wajar. Kalau teman-teman breeding ikan hari pertama pasti nggak langsung jadi. Biasanya ikannya juga adaptasi dulu sama kondisi medianya atau tempatnya.
dari akuarium atau di box kulkas juga sama. Lebih enak sih di box kulkas. Jadi box kulkas hasilnya biasanya lebih maksimal dibandingkan akuarium. Pokoknya buat teman-teman yang pengen breeding, pastikan medianya tuh harus lebih gede. Kalau kalau untuk hari ketiga lah, kalau untuk hari pertama nggak masalah media kecil, nanti tinggal dipindahin aja. Simple, pokoknya simple, gampang banget lah. Untuk breeding ikan dari jenis Macropodus opicularis ini yang mata albino gampang banget. Serius, ini bener-bener kalau kata saya sih lebih mudahan ini dibandingkan ikan cupang. Benar apa enggak teman-teman yang udah pernah breeding, komen-komen guys. Nah tuh si jantannya terus ngerayu ngejar-ngejar si betina biar nanti sambil nyari bikin sarang, sama bikin bui juga, bikin bubble nest juga guys. Tetap mirip kayak betapis karena ya lagi-lagi ini sekelas gurame atau ikan sepat guys. Nah kalau sepat tuh kita lihat di alam tuh suka bikin bui juga tuh. Cuma kalau gurame, kalau breeding gurame saya belum pernah lihat. Cuma kalau nggak salah ya, breeding gurame itu kita bikin medianya namanya kayak apa ya? Kayak saya pernah lihat tuh apa namanya kayak kurungan ayam bulat gitu, nanti si guramenya pasti bakal bikin sarang di situ. Nanti juga telurnya ditempel-tempelin guys. Kalau ini beda, dia mirip kayak ikan cupang tuh. Itu nanti telurnya nempel di bubble nest. Nah guys nih. Ini si jantannya kita lihat udah tua banget nih. Nah udah tua banget guys, si betinanya tuh. Kayaknya mesti kita tambahin sedikit daun ketapang kali ya. Jadi daun ketapang sendiri manfaat untuk yang namanya penetral suhu kondisi air sendiri itu. Kita kasih daun ketapang sedikit lah. Nih tuh guys, ketapangnya kita kasih sedikit nih. Nah tuh. Jadi ini breeding dari jenis ikan Macropodus opicularis ya, atau ikan surga lah. Ini kita bilang ikan surga ya. Jadi ikan surga albino. Jadi ini cara breeding ikan surga albino hari pertama. Mulai menyiapkan medianya sama kondisi ikannya tuh. Sebenarnya kalau lebih enak sih ikannya udah hari pertama tuh kita bikin breed dulu sama tempat ini. Cuma kita pengen coba tanpa penjodohan, kita langsung taruh si jantan betinanya. Ya mudah-mudahan sih jadi. Dan ini juga tanamannya juga nih. Ini bunganya juga udah ada nih. Atau bunga dari eceng gondoknya. Ini bagus guys. Ini bunganya ternyata bunga eceng gondok nih kayak gini tuh. Tuh warnanya ungu kayak gini guys. Nah jadi ya ini tanamannya kayak gini nih. Eceng gondok ini kayak apa nih mirip tuh. Ada yang bilang kalau eceng gondok ini bisa untuk ngusir nyamuk atau dibikin bahan yang namanya sarit puspa ya kalau nggak salah ya. Bener apa enggak komen-komen guys tuh. Atau ya bisa jadi tali juga katanya dari eceng gondok yang udah gede. Bener apa enggak komen-komen guys. Dulu sih setahu saya emang iya kayak gitu. Jadi banyak ya pembudidaya eceng gondok ini sendiri ternyata bisa buat tali tuh guys. Nah itu kita pakai medianya eceng gondok tuh. Jadi bukan pakai kapu-kapu guys. Kenapa nggak pakai kapu-kapu? Karena kapu-kapu saya pikir gampang mati guys. Kalau misalnya lebih dari seminggu pertumbuhannya lebih cepat, ngaruh ke tanamannya, ujung-ujungnya malah jadi mati guys. Oke lah. Oke, bakal kita lanjut lagi ke PAM teman kita yang biasa jual ikan cupang, dan sekarang kita mau tanya update teman-teman yang jualan keliling kurang lebih hampir 4-5 hari ya. Ini full hujan terus. Saya pengen dengar cerita dulu lah. Paling sampai sini aja guys untuk konten di sore ini. Yang mudah-mudahan sih di breeding ikan surga ini nanti bakal saya updatean lagi nanti untuk besok gimana hasilnya, terus gimana untuk penanganannya ketika ada anakannya. Kita lanjut lagi di video berikutnya, di next video ya. I'll see you next time video. Jadi buat teman-teman, salam ikan hias Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.